sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu cek presensi terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua Ibu. Alhamdulillah hadir semua. Ibu cek dulu ya. Hesti Mariska. Hadir Ibu. Risma Aminah Rahma. Hadir Ibu. Indra Cahya. Hadir Ibu. Ya. Baik, hari ini alhamdulillah hadir semua, tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin, alhamdulillah lengkap. Baik anak-anak, sebelum kita mulai materi yang baru, Ibu ingin ngetes sejauh mana pemahaman kalian dan Ibu pengen melihat seberapa dalam daya ingat kalian terkait materi minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang ingat kan? Saya Ibu. Ya, kan? Mengenal karya fiksi Ibu. Iya, betul sekali. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang karya fiksi. Ada yang bisa menjelaskan apa itu karya fiksi ya? Cerita yang bersifat menyelam Ibu. Iya, betul sekali. Iya, jadi karya fiksi itu karya yang diciptakan oleh pengarang itu bukan hanya berdasarkan kenyataan, tetapi dibuat dengan melalui imajinasi atau khayalan seorang pengarang juga bisa. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan memulai dengan materi baru, pastinya, yaitu tentang menyimak penjelasan sebab akibat dalam video. Sebelum itu Ibu mau nanya, kalian pernah nggak nonton video apapun itu, entah itu berita, entah itu video kayak cerita-cerita rakyat di YouTube, itu pernah? Nah, kalau misal kalian melihat video, itu apa yang kalian lihat? Dari isi ceritanya kah? Dari tokohnya kah? Dari sifat tokohnya apa kalian? Risma mungkin apa? Dari isi ceritanya Bu. Dari menarik atau tidaknya. Iya, pintar sekali. Ya biasanya kalau kita melihat tuh kalau apa ya, videonya itu menarik dan interaktif, itu pasti kan membuat kita tuh kayak semakin tertarik nih mau lihat video ini, gitu kan ya. Tapi kalau semisal videonya itu membosankan, otomatis kita kayak males gitu ya. Tapi di sini ada yang suka nonton berita nggak? Ada suka nonton berita? Vina suka? Tidak Ibu. Tidak, kenapa sih? Kenapa tidak suka? Karena membosankan Ibu. Membosankan? Iya, sekarang gengsi sekarang memang kayak gitu ya. Kalau nggak TikTok, ya itulah ya. Oke, baik. Baik anak-anak, untuk tujuan pembelajaran pada materi ini, itu yang pertama Ibu ingin kalian itu mampu untuk menjelaskan apa itu pengertian dari menyimak. Kemudian itu Ibu juga berharap kalian bisa menemukan apa hubungan sebab akibat dalam teks penjelasan dan mampu untuk menyimpulkan isi teks penjelasan dengan tepat. Gitu ya. Bisa ya dipahami ya. Jadi Ibu harap setelah akhir pembelajaran ini nanti kalian bisa paham tentang apa itu pengertian menyimak dan bagaimana cara kita menganalisis sebuah video itu dengan cara menyimak dan sesuai dengan strukturnya, gitu ya. Baik. Dulu ya. Ada yang bisa menjelaskan apa itu pengertian menyimak?
kelima ada bagaimana. Keenam, mengapa. Nah, biasanya kalau kata apa itu berhubungan dengan apa? Misalnya kami. Apa? Gimana? Salah satu orang bawa orang makan gitu. Kalau apa itu biasanya berkaitan dengan apa? Nak? Bertanya ibu. Bertanya. Bertanya yang bagaimana? Nah, oh ya benar. Kalau kata apa itu biasanya emang merujuk pada kata benar kata tanya. Karena kak kami ini merujuk pada kata tanya. Kalau apa itu biasanya itu lebih berisi ke misal ada video. Apa isi dari video ini? Jadi tuh kayak dia itu lebih ke apa sih namanya itu kan? Lebih mencari tahu apa isi di dalam dari video ini gitu ya. Terus kalau di mana? Di mana itu di mana Mas Mawar di mana? Adik Sinta yang di mana itu sih di mana? Di mana Kak? Ya di sini silakan Kak. Di mana itu berkaitan dengan tempat kejadian satu peristiwanya sama dengan video itu tempatnya itu di mana. Iya, pintar sekali. Jadi kalau di mana ini berkaitan dengan di mana tempat terjadinya peristiwa tersebut gitu ya. Kalau sesek kapan? Kapan? Ada yang di sana? Kapan itu bagaimana kapan? Ibu. Ya? Kapan itu waktu atau momen peristiwa itu terjadi? Iya, pintar sekali. Jadi kapan itu berkaitan tentang kapan waktu itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi gitu ya. Kalau siapa? Siapa itu? Ya Nak, silakan. Siapa itu terkait dengan apa yang terlibat misalnya siapa saja tokoh yang terlibat dalam video tersebut. Iya, pintar sekali Risma. Jadi siapa itu memang dia itu lebih ke menceritakan siapa tokoh yang pelaku yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Untuk bagaimana dan mengapa ini berkaitan dengan dia itu lebih ke mengarah ke sebab akibat dari peristiwa itu. Apa alasannya peristiwa itu terjadi? Bagaimana solusi dari peristiwa itu terjadi begitu ya? Sampai sini bisa dipahami terkait hadis ini, Mbak? Bisa ibu. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, kemudian dalam menganalisis minimal dalam video itu ada beberapa langkah minimal video. Mungkin pasti bisa Nak bacain untuk langkah-langkahnya. Langkah-langkah minimal video. Jika ada dari satu pembicara, beri kode seperti P1 untuk pembicara pertama dan P2 untuk pembicara kedua dan seterusnya. Siapkan format catatan dengan tanda kuncian sembah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tuliskan tidak pokok atau hal penting yang disampaikan berbicara dengan seluruh kalimatnya. Jika ada kata atau kalimat yang tidak dipahami, beri tanda khusus untuk ditanyakan atau mencari artinya nanti. Catat kata atau kalimat menarik bisa menjadi inspirasi atau menambah pengetahuan. Iya, baik, terima kasih Nak sudah dari Ibu ya untuk membacakan langkah-langkah lima. Jadi selain aksi yang perlu diperhatikan ketika akan menganalisis sebuah video, ini langkah-langkah ini juga perlu diperhatikan. Nah, pertama itu jika ada lebih dari satu pembicara, beri kode seperti P1 untuk pembicara pertama, P2 untuk pembicara kedua dan seterusnya. Yang kedua itu siapa format catatan dan kata kunci ada simbol. Itu yang sudah kita pelajari barusan tentang terkait hadis cinta yang itu berupa ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi untuk hadis cinta itu bisa dikatakan sebagai kata kuncinya, kata kunci ketika kita akan menganalisis. Jadi poin pentingnya itu pada pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian itu tuliskan ide pokok atau hal penting yang disampaikan pembicara bukan seluruh kalimatnya. Jadi maksudnya itu tuliskan ide pokok itu maksudnya intinya saja, nggak perlu bertele-tele, nggak perlu panjang lebar, cukup intinya saja yang apa sih namanya? Menjadi hal pentingnya Bu. Iya,
Tidak, Ibu. Jangan hanya ini ya, kecoh sama gambarnya ya Kak ya. Harus mampu dianalisis juga ya menggunakan analisis Mbak ini. Oke, mungkin cukup sampai sini aja. Sudah? Analisisnya sudah? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Ada yang mau coba untuk menyampaikan analisis yang pertama terkait analisis Mbak yang apa? Terkait video ini? Sudah, Ibu. Ya, silakan Esti. Apa tentang usaha flores dan hobi bunga, Ibu? Maksudnya? Ya, itu Mungkin maksud Rizky itu lebih ke Simba yang bagian apa ya? bagian apa, Ibu? Oh, oke, Mas Eno. Jadi apa isi dari video ini itu berisi tentang apa tadi? Tentang usaha flores dan hobi bunga. Iya, betul sekali. Ada yang sama jawabannya? Betul lah, ada jawabannya Esti. Betul, Ibu. Iya, betul. Kemudian untuk pertanyaan kedua itu terkait di mana? Kira-kira di mana sih tokoh ini itu memulai usahanya itu kira-kira di mana? Ada yang bisa nyoba? Di Yogyakarta, Ibu. Iya, betul sekali. Nah, jadi tokoh ini, pelaku ini, apa namanya, memulai usahanya itu di kota Yogyakarta. Kemudian itu untuk pertanyaan kapan tokoh tersebut memulai usahanya? Ada yang coba bisa? Ya, sini silakan. Nak. Kapan itu waktu teman-teman terjadi peristiwa di dari video itu saat tokohnya masih menjadi mahasiswa, Ibu. Iya, betul sekali. Jadi tokoh ini tuh mulai merintis usahanya itu ketika dia masih menjadi mahasiswa. Bagus sekali ya, berarti ya sangat produktif ya berarti dari mahasiswanya. Kemudian kita lanjut untuk yang kelima itu bagaimana? Bagaimana terkait pertanyaan bagaimana? Kira-kira bagaimana sih kok semisal pengusaha ini kok bisa merintis ini? Mungkin sebab akibatnya itu kenapa? Bagaimana itu? Ya, silakan. Dengan mempromosikan di media sosial, Ibu. Oh iya, jadi usahanya itu bagaimana cara dia untuk mengembangkan usahanya itu dengan menguploadnya di sosial media, karena sekarang itu kan teknologi udah mulai canggih ya, jadi mulai bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin. Kemudian pertanyaan yang terakhir itu terkait mengapa? Siapa yang bisa? Iya, bisa. Yaitu karena tentang mengapa tokoh itu mulai usahanya, itu karena dia suka bunga dan dia punya penghasilan sendiri, Ibu. Oh iya, jadi tokoh ini tuh mengapa dia kok memilih usaha ini? Karena yang pertama karena dia menyukai, dan mungkin dia hobi kali ya. Jadi ini bisa jadi sesuatu yang bisa kita jadikan referensi ya. Untuk memulai usaha itu nggak perlu kita mencari hal-hal yang wah cukup apa yang kita suka itu bisa kita kembangkan sehingga itu bisa bermanfaat untuk kita juga, bisa menambah cuan dan juga pastinya juga bisa menambah portofolio nih. Iya, betul sekali. Kira-kira kita sampai jam berapa ya nanti? Mata pelajaran ini sampai jam berapa? 11.50, Ibu. Oke, sudah habis ya ternyata. Oke, hari ini Ibu cukupkan untuk materi hari ini terkait menyimak video terkait menjelaskan menyimak sebab akibat dalam video. Namun sebelum itu ada yang bisa mencoba untuk menyampaikan kesimpulan dari apa yang didapat dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Ada yang bisa mencoba? Iya, silakan. Jadi dari pelajaran kita hari ini saya bisa mengambil kesimpulan terkait dengan kegiatan penyimak itu bukan hanya sekedar mendengar, tapi memahami dan memahami isi dan makna dari apa yang kita lihat dan dengar. Dalam menyimak video kita belajar untuk menemukan hubungan antara sebab dan akibat dari suatu peristiwa. Iya, kita sekali Risma, terima kasih. Ya benar yang sudah disampaikan oleh Risma ya, itu sudah mewakili
video yang berdurasi 4 sampai 5 menit. Kemudian kalian analisis menggunakan adik Simba yang sudah kita lakukan tadi. Itu nanti ibu buatkan forum tugasnya itu di Classroom. Nanti kalian bisa mengubah tugasnya. Paham? Sampai sini ada yang bertanyakan terkait tugas? Oke, cukup. Ini ya tugasnya individu ya, tidak berkelompok. Jadi ibu harap tidak ada yang saling mencontek dan kalian mengerjakan dengan individu masing-masing ya. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, untuk ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada siang hari ini, selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Semoga ilmu yang ibu sampaikan itu bisa bermanfaat ya untuk kalian, dan semoga materi yang ibu sampaikan selalu diingat dan jangan dilupakan, dan semoga minggu depan kita masih bisa berjumpa kembali. Oke? Baik, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu. Ya. Saya Risma Aminatun Rahma dengan NPM akhir 48 sebagai OL dari Saudari Dila Wismanasari. Pada komponen penguatan verbal, kata-kata benar, tepat, bagus sekali. Dan pada kalimat, Saudari Dila menggunakan kalimat pekerjaan baik sekali. Saya senang dengan pekerjaan kamu dan pekerjaan kamu makin baik. Komentarnya tepat. Kemudian yang kedua, penguatan nonverbal. Saudari Dila menggunakan penguatan berupa mimik dan gerakan beda, penguatan dengan cara yang mendekati, penguatan dengan sentuhan, penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan, penguatan berupa simbol atau benda, penguatan penuh dan tidak penuh. Untuk komentarnya tepat. Kemudian cara penggunaan Saudari Dila dalam penguatan memberikan penguatan kepada sekelompok siswa